Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran, dimulai dari ayat pertama, yaitu masih di juz yang ketiga di halaman 50. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun intiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله
بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من Karusak video Maya abang. Abang baik berkaru kono nak. Hai Maya dengan minta rezeki. Abang hana susah abang hana peng. Abang pun susah tu mampu yang abang laki na Maya petruk. Maya yang susah laki ulai hana peng. Kedia abang jangan jauh bayar. Abang berkaru Maya kono. Maya dengan semua bird.
Bayar. Abang nggak batuk duduk kena. Abang dengar Maya klik nak beraya. Tinggal Maya kok hype kat video. Jannatul Jannatul tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالكم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Nah, selesai kita membaca dari ayat pertama hingga ayat terakhir, yaitu ayat 22. Sekarang kita akan mulai menjabarkan di ayat yang terakhir tadi kita baca, yaitu di ayat 22. Baik, langsung saja. Ulaika. Nah, u ini dia tidak perlu dibaca panjang atau kadarnya dibaca satu harokah saja, ya. Ula, jadi waw ini merupakan bukan huruf mad, ya, tapi ini merupakan waw farqiyah. Jadi ini pemisah antara hamzah dengan huruf lam, ya. Jadi dikasihlah waw ini pertanda bahwa hamzah ini harus dibaca zummah, ya, karena alif pada dasarnya di awalnya itu tidak terdapat harokah, ya. Maka sebagai penunjuknya, yaitu waw inilah merupakan yang semestinya harus dibaca dhammah, karena pada dulu itu Al-Quran ini belum dikasih baris, ya, seperti bacaan yang kita sekarang ini sudah mudah, ya, tapi dulunya masih bacaannya seperti hurufnya saja tapi tidak tertera baris. Maka untuk pemahaman yang lebih
membacanya, maka untuk hamzah ini apa harus dibaca I, A ataupun U? Maka dikasihlah kode ini sebagai huruf waw, pertanda bahwasanya huruf hamzah ini dibaca U, ya, bukan I ataupun A. Jadi la ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokah, namun harus konsisten, ya. Kalau misalkan dibacanya 4 ya 4 semua, kalau misalkan mau dibaca 5 berarti 5 semua, dimana kita memperdapatkan huruf ataupun hukum mad wajib, ya. Nah, la ini merupakan mad wajib muttasil. Jadi tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada baris fathah tegak, kemudian bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Jadi antara mad tabi'i dengan hamzahnya tidak terpisah, maka itu dinamakan dengan mad wajib muttasil, ya. Kemudian kala di sini ada tertera alif lam, namanya alif lam asyamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la, ya. Jadi la ini sebagai huruf syamsiyahnya. Jadi untuk alif lamnya tidak dibaca, maka ka ini langsung dileburkan ke dalam huruf syamsi yaitu huruf la. Dan zi ini dibaca panjang 2 harokah. Ini merupakan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah. Jadi dimanapun kita perdapatkan kalau ada ya sukun yang sebelumnya berbaris bawah, maka semestinya kita membaca panjang 2 harokah. Itu tidak mesti di huruf zi, ya, boleh di huruf apa saja, yang penting adalah ada ya sukun sebelumnya baris bawah, maka ini harus dibaca panjang. Kemudian ha biyatat, maka ini ha, ya, ini jangan dibaca ha, tapi ha-nya yaitu berada di posisi tenggorokan bagian tengah sejajar dengan huruf ain, ya, ha. Jadi ada suara yang mengalir, yaitu berdesis angin, ha, ya, atau biasa disebut dengan hamas, ya. Ha biyatat. Nah, ini ta ada bunyi hamasnya, ya. Jadi ada sedikit percikan angin, tots, ya. Kemudian ma ini jangan langsung dibaca a, ya. Tapi kita harus menyempurnakan huruf hamzah dulu, kemudian baru diiringkan dengan ain sukun. Ya, jadi jangan dibaca a ma. Itu bacaannya salah, karena tidak boleh menggabungkan 2 huruf yang berbeda sifat ataupun makhraj dalam satu kali baca, ya. Tapi dibacanya satu persatu dulu, meskipun huruf selanjutnya adalah sukun. Ya. Kemudian ma, ini ma dibaca panjang 2 harokah, ada alif sebelumnya harokah fathah, disebut dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, ini disebut dengan izhar syafawi. Jadi dibaca jelas bunyi mimnya, tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. A'maluhum fid dunya. Nah, fit ini merupakan alif lam asyamsiyah. Jadi cara bacanya fa-nya langsung dileburkan ke dalam huruf dal. Kemudian dunia, di sini ada nun sukun jumpa huruf ya dalam satu kalimat. Ini merupakan huruf izhar mamnu', ya. Jadi pada dasarnya kalau setiap ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu merupakan hukum bacaan idgham. Tapi ada ketentuan syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan ya, maka ya ini tidak boleh menyatu dengan huruf nun. Jadi nunnya dengan ya berbeda kalimat. Jadi nun dalam satu kalimat, ya di kalimat yang lain. Jadi harus terpisah antara nun sukun dengan huruf ya. Nah, ketika ada nun sukun
dia menyatu dalam satu kalimat dengan huruf ya, maka dari hukum bacaan idgham berubah menjadi bacaan idhar ya. Jadi dibaca nunnya ini jelas, nggak boleh dibaca duya ya, tapi dunya jelas bunyi n, disebut dengan idhar mamnu ya. Kemudian untuk ya-nya dibaca panjang 2 harokah, ada alif sebelumnya harokah fathah, disebut dengan mad tabi'i zahiri. Wal a di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Jadi cara baca alif lamnya jelas ya. Kemudian untuk a-nya dibaca panjang 2 harokah, ada baris fathah tegak pada hamzah, disebut dengan hukum bacaan mad badal ya. Jadi mad badal ini terkhusus ada huruf mad terdapat pada hamzah, tidak boleh di huruf yang lain. Wal akhirah, ra-nya ini merupakan bacaan tafkhim, yaitu tebal, karena posisinya ra berharokat fathah. Jadi cara bacanya posisi ra ini pangkal lidahnya harus terangkat ke langit ya. Jadi ujung terangkat ke langit, ra juga ikut terangkat. Jadi untuk menyempurnakan makhraj yang tafkhim, itu tebal. Kemudian ma dibaca panjang 2 harokah, yaitu mad tabi'i zahiri, sama seperti ya ya. Kemudian lahummi, di sini ada mim sukun jumpa huruf mim di lain kalimat, ini merupakan idgham mimi, atau kata lain juga disebut dengan idgham mislain, yaitu semisil antara huruf sukun dengan huruf hidup, yaitu sama dari segi makhraj dan juga sifat. Maka untuk idgham mimi ini dibaca secara mendengung ya. Kemudian minna, di sini ada nun sukun jumpa huruf nun di lain kalimat, disebut dengan idgham bi ghunnah ataupun idgham al ghunnah. Kata lain juga disebut dengan idgham mislain, karena antara huruf sukun dengan huruf hidup itu semisil, sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara bacanya minna, yaitu didengungkan, minna ya. Kemudian na-nya dibaca panjang 2 harokah, yaitu ada baris fathah tegak pada huruf na, disebut dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian rin, ini ra ini dibaca tipis karena ra berharokat kisrah, yaitu bacaan tarki. Jadi nggak boleh terangkat pangkal lidahnya ke langit. Rin nggak boleh dibaca ori ya. Kemudian untuk rin ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, namun harus konsisten dengan nafas. Ini rin ini merupakan mad arid lisukun, tandanya ada mad tabi'i, kemudian ada satu huruf lagi yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Shadaqallahul azim. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.